Kekhalifahan Umawi yang dibangun sahabat mulia Umayyah bin Abi Sufyan di negeri Syam tak mampu bertahan. Gelombang pemberontakan kelompok berbaju hitam yang sebelumnya hanya menyerang di kawasan pinggiran Syam, kini mulai memasuki Damaskus, ibu kota Syam yang kini berada di Suriah. Satu persatu keluarga besar Umawi dibunuh dan yang lainnya melarikan diri hingga tak ada lagi yang tersisa dari garis keturunan keluarga Khalifah Umawi. Sejak itu, runtuhlah kekhalifahan Umawi di Damaskus, Suriah pada tahun 750 Masehi setelah memimpin kaum muslimin hampir 1 abad dan berhasil menancapkan panji-panji Islam dari Asia hingga Eropa. Namun seorang pemuda tanggung yang memiliki tekad dan cita-cita besar berhasil lolos dari kejaran musuh. Dialah Abdurrahman bin Muawiyah. Sekalipun pasukan berbaju hitam telah menguasai Damaskus, ibu kota kekhalifahan Umawi, dan kemudian mendirikan kekhalifahan Abbasiyah, pelarian Abdurrahman bin Muawiyah menjadikan jalan. Tak ada jalan lain kecuali memburu dimanapun Abdurrahman berada. Mata rantai keturunan Khalifah Umayyah harus diputus sehingga tak lagi mampu bangkit memimpin umat Islam. Tak ada jalan lain bagi Abdurrahman kecuali menyelamatkan diri. Bersama keluarga dan pembantu setianya, ia bergegas menuju pedesaan Syam yang dianggap jauh dari jangkauan penguasa baru. Di sini ia meratapi nasibnya, menyesali keruntuhan kekhalifahan besar yang dibangun keluarganya. Hanya karena ambisi segelintir keluarganya akan kekuasaan dan perilaku zalim khalifah di akhir keruntuhannya, kekhalifahan Islam hancur. Tak ada jalan lain baginya. Ia harus meninggalkan tanah kelahirannya, hijrah ke negeri lain. Namun hijrah seperti yang diajarkan Rasulullah SAW membutuhkan pengorbanan besar. Tak hanya meninggalkan tanah kelahirannya, tapi juga harta, kekayaan, dan kebesaran dirinya. Pengorbanan tanpa batas demi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa Rasulullah SAW ada banyak sahabat yang tadinya orang kaya raya, seorang pedagang besar. Dia harus meninggalkan semua bisnisnya yang telah dibangunnya dan besar di kota Mekah. Dia harus tinggalkan dengan tidak membawa 1 dirham pun dan hanya membawa pakaian yang menempel di badannya. Bahkan yang juga pedih adalah apa yang menimpa sahabat Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, di mana Suhaib Ar-Rumi ketika berangkat hijrah dia membawa hartanya. Kemudian setelah itu dia bersiap untuk hijrah ke Madinah, dicegat oleh orang-orang Quraisy dengan mengatakan bahwa bagaimana kau akan bawa hartamu padahal kau masuk ke kota ini dalam keadaan miskin, kemudian kau mau bawa harta ini? Maka Suhaib Ar-Rumi mengatakan, apakah kalau saya tinggalkan harta ini kalian lepaskan saya untuk hijrah? Kemudian mereka mengatakan iya. Maka ditinggalkan semua hartanya, ambil semua harta itu. Dia tidak peduli itu karena iman, karena hijrah. Dan dia sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik, dengan pahala yang tidak pernah ada hitungannya. Di tengah kesulitan karena kehabisan bekal, pasukan penguasa Abbasiyah berhasil menemukan jejak mereka. Abdurrahman yang tengah menderita sakit mata pun bergegas meninggalkan desa bersama adiknya, Hisyam, yang masih berusia 13 tahun. Sementara anak dan keluarganya ia tinggalkan. Inilah pengorbanan lain Abdurrahman. Ia serahkan keselamatan anak dan istrinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meninggalkan pedesaan Syam, bergerak menjauh, menghindari kejaran musuh. Namun lagi-lagi, pasukan Abbasiyah berhasil menemukan jejaknya. Abdurrahman dan adiknya berlari ke arah sungai Yufrat di Irak dan berenang menyeberanginya. Namun sang adik yang tak kuasa berenang jauh akhirnya menyerah dan dibunuh pasukan musuh. Kejadian ini menorehkan luka yang dalam bagi Abdurrahman bin Muawiyah. Kini tinggallah ia satu-satunya keturunan Muawiyah yang diincar oleh tentara-tentara Abbasiyah. Setiap hijrah memerlukan pengorbanan. Karenanya hijrah itu adalah sebuah amal yang pahalanya sangat amat besar. Dia meninggalkan kemaksiatan, atau dia ingin beribadah yang nyaman, atau dia sedang mencari jalan keluar dari permasalahan hidupnya. 3 poin penting dan ketiga-tiganya memerlukan sebuah perpindahan.
mungkin perpindahan tempat atau perpindahan hati atau perpindahan amal dan kebiasaan. Orang pertama yang hijrah di zaman Nabi SAW adalah Abu Salamah radhiyallahu anhu. Abu Salamah radhiyallahu anhu ketika mendengarkan bahwa Nabi telah mengizinkan para sahabat untuk hijrah meninggalkan Mekah untuk berangkat menuju Madinah yang telah siap menyambut mereka, ternyata Abu Salamah dan istrinya berikut anaknya yang masih kecil itu bersiap untuk hijrah ke Madinah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Ummu Salamah dan anaknya itu ditahan oleh keluarga besar sang istri. Maka akhirnya Abu Salamah berangkat seorang diri. Dia harus jauh dari orang yang dikasihinya, istrinya dan anaknya yang disebutkan dalam sejarah. Anak ini jadi rebutan antara dua keluarga besar ini, yaitu keluarga besar Abu Salamah dan Ummu Salamah, sampai kemudian anak itu cedera di tangannya. Siapapun di antara kita yang hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, hijrah kepada kebenaran, kemudian harus berpisah dari istrinya, berpisah dari anak-anaknya, maka belajarlah dari Abu Salamah. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Allah pasti akan memberikan balasan yang luar biasa. Allah akan mempertemukan ketika pertemuan itu adalah sebuah kebaikan untuk keluarga kita. Abdurrahman bin Muawiyah mengembara seorang diri menghindari kejaran tentara Bani Abbasiyah. Dengan hanya ditemani pembantu setianya, ia masuk ke Hijaz menuju Palestina. Di tempat ini Abdurrahman nyaris tertangkap. Namun berkat pertolongan warga ia berhasil lolos. Abdurrahman kemudian bergerak ke Mesir melalui padang pasir. Arah laut yang dipenuhi pasukan Abbasiyah dianggap tidak aman. Jalan satu-satunya yang paling aman hanyalah padang pasir gersang yang membentang luas. Bahkan aksi para penyamun pun tak pernah menyurutkan cita-cita besarnya. Tiba di Mesir tak membuat Abdurrahman tenang. Tentara Abbasiyah terus mengejar satu-satunya penerus kekhalifahan Umawi ini. Dari Mesir, Abdurrahman dan pembantunya Badar terus bergerak ke barat melalui Libya menuju kota Hoiruan di Tunisia. Hampir saja ia tertangkap, tapi berhasil lolos dan lari bersembunyi di sebuah tempat di daerah Bargoh di Libya. Di tempat ini ia dilindungi keluarga ibunya dari keturunan Barbar, sebuah suku yang mendiami wilayah Afrika Utara mulai Tunisia, Libya, dan Maroko. Ia disambut hangat keluarga ibunya di wilayah suku Barbar. Ia tinggal dengan aman dan nyaman. Tapi Abdurrahman terus berpikir, apa yang harus dilakukan? Sampai kapan dia terus bersembunyi? Apakah selamanya ada di tempat ini? Pengorbanan besar hijrahnya bukan untuk tujuan ini. Ada negeri lain yang ia incar menjadi tujuan hijrahnya. Kenyamanan hati yang terusik juga bukan hal yang sederhana, karena seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan di Mekah, besar di Mekah, belajar di Mekah, tumbuh di Mekah sampai usia 53 tahun. Bayangkan usia 53 tahun, kemudian setelah itu dia harus meninggalkan kota Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Usia sudah 53 tahun. Kalau usia sudah 53 tahun, orang sudah nyaman di sebuah tempat. Bahkan dia pergi ke tempat lain sekalipun, dia berharap pulang kembali. Maka ketika Rasul mulai keluar berjalan untuk meninggalkan Mekah menuju ke Madinah, begitu Nabi sudah berjalan kaki meninggalkan Mekah, kemudian sudah mulai terlihat jauh kota Mekah, Nabi membalikkan badan. Kemudian Nabi berkata kepada Mekah, bayangkan Nabi harus berbicara pada negeri yang dicintainya, kota kelahirannya. Nah, seorang Nabi SAW berdialog dengan kotanya. Dia mengatakan, wallahi innaki la ahabbul biladi ilayya illa anna qaumi akhrajuni minki. Demi Allah, kau wahai Mekah adalah kota yang paling aku cintai. Hanya saja masyarakatmu mengeluarkan atau mengusir aku dari dirimu. Subhanallah, Nabi SAW menggambarkan kecintaannya pada kotanya, rindu. Sebenarnya kita hari ini merindukan tanah kelahiran kita. Orang boleh sukses tempat lain tapi tetap merindukan kampung halamannya. Sekarang Nabi harus meninggalkan kota Mekah, kemudian pergi ke Madinah dan tidak tahu kapan harus kembali. Tapi ini adalah demi hijrah, harus direlakan semua romantisme itu, harus dihilangkan semua nilai emosional itu karena menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan Nabi SAW pernah suatu hari rindu Mekah. Kemudian Nabi SAW bertanya pada orang yang baru datang dari kota Mekah, Mekah sedang apa? Mekah sedang tumbuh apa? Padahal Mekah tidak ada yang bisa kita lihat, tidak negeri yang gersang. Apa yang tumbuh di Mekah? Bayangkan negeri yang subur seperti negeri kita yang punya musim. Orang merindukan musim-musim tanam tertentu. Maka bukan hal yang sederhana. Hijrah meninggalkan kampung halaman itu perlu sebuah pengorbanan. Ini juga pengorbanan.
Pengorbanan rasa juga merupakan sebuah pengorbanan. Mungkin tidak ada keluarga yang dia korbankan, mungkin tidak ada harta yang dia korbankan, mungkin tidak ada bisnis yang dia korbankan, tapi mengorbankan rasa juga merupakan sebuah nilai sendiri. Jadi jangan pernah ragu untuk hijrah. Kalau memang tempat, kebiasaan kita, perilaku kita, hati kita, kemudian tempat kita bekerja, pertemanan kita, komunitas kita, kalau memang harus ditinggalkan, maka tinggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan mempertemukan kita kembali dengan semua yang kita tinggalkan. Bahkan Allah akan memberikan ganti yang jauh lebih besar daripada apa yang telah kita berikan karena kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdurrahman kemudian bergerak hingga tiba di pesisir Maroko. Di seberangnya negeri Andalusia, Spanyol, yang dibatasi Selat Gibraltar, inilah negeri tujuan hijrahnya. Negeri yang pernah ditaklukkan keluarga besarnya melalui Jenderal Besar Musa bin Nusair dan panglimanya Tariq bin Ziyad. Andalusia di semenanjung Iberia, negeri yang kini dikenal dengan Spanyol dan Portugal inilah, Abdurrahman bertekad akan memenuhi takdirnya, membangun kembali kebesaran kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus, Suriah yang telah runtuh. Sejak itu, Abdurrahman bin Muawiyah dikenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhil atau yang masuk ke Andalusia. Kekhalifahan Umawi di timur telah runtuh. Kini saatnya ia menancapkan kebesaran Umawi di negeri barat. Tapi tak semudah itu. Andalusia yang pernah ditaklukkan keluarga besarnya melalui Jenderal Tariq bin Ziyad dalam keadaan kacau, persis kondisi kekhalifahan Umawi menjelang keruntuhannya. Masing-masing saling bermusuhan berebut kekuasaan. Namun berkat kecerdasan dan ketabahannya serta gemblengan pengalamannya selama 6 tahun dalam pelarian, satu persatu kelompok dan suku berhasil disatukan. Sementara di Baghdad, dinasti Bani Abbas merasa khawatir. Orang yang selama ini mereka buru ternyata berhasil menguasai wilayah Eropa. Pasukannya yang dikirim ke Andalusia hancur oleh pasukan Abdurrahman. Sejak itu, Abbasiyah tak lagi mengusik Abdurrahman di Andalusia. Masing-masing hidup sendiri dan ini adalah dua wilayah yang berjauhan, bahkan kemudian saling menghormati. Abdurrahman sekalipun pernah diburu untuk dibunuh, tapi malah selalu mendoakan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Bahkan saat itulah umat Islam mencapai kejayaannya. Abdurrahman menjadikan Andalusia pusat peradaban dan ilmu pengetahuan Islam di Eropa. Dan kekhalifahan Abbasiyah menjadikan kota Baghdad pusat ilmu pengetahuan Islam di timur. Timur dan barat disinari sinar cahaya Islam dan ilmu pengetahuan. Pancaran keduanya inilah yang kelak mewarisi kebangkitan Eropa setelah para bangsawan Eropa belajar dari Andalusia dan mempelajari temuan-temuan ilmuwan di Baghdad. Ketika kita meniatkan untuk hijrah, maka sebenarnya kita tengah membuka jalan untuk kita mengawali kebesaran dan kebaikan kita. Lihatlah Rasulullah SAW sudah 13 tahun Nabi di kota Mekah dan beliau tidak kunjung bisa menyelesaikan atau membuka kota Mekah itu. Nabi SAW tinggalkan Mekah 13 tahun berdakwah sampai usia beliau 53 tahun Nabi tinggalkan Mekah. Begitu Nabi tinggalkan Mekah, Nabi tinggal di kota lain yaitu di Madinah 8 tahun, hanya perlu 8 tahun, maka Nabi kembali ke Mekah dan terjadilah peristiwa besar yang disebut sebagai Fathu Makkah. Yaitu Nabi berhasil mengambil kota Mekah kembali, membuka hidayah untuk kota Mekah, kota kelahirannya. Kadang seperti itu, kita hijrah untuk kembali. Mungkin yang kembali fisik kita kembali, karena kalau kita ada di tempat itu terus, mungkin kita tidak bisa memperbaikinya. Hijrah sesaat. Mungkin di sana kita dapat ilmu, dapat pengalaman baru, dapat tempat yang lebih baik, dapat pekerjaan yang lebih mulia, dan seterusnya, dapat komunitas yang lebih baik. Kita belajar dari banyak orang-orang besar. Abdurrahman Ad-Dakhil, rahimahullah ta'ala, jauh sekali dari timur sampai masuk ke negeri Andalus. Menyeberang dari Maroko masuk ke Spanyol, melalui Selat Gibraltar. Dan kemudian di sana dia membangun kebesaran. Apa yang sedang dia bangun? Kebesaran keluarga besarnya, yaitu keluarga besar Bani Umayyah. Dan sejak dia masuk itulah, maka Andalus mengenal pemimpin terbesar mereka adalah pemimpin dari keluarga Bani Umayyah yang dahulu besar di timur, kemudian terusir dari sana, kemudian dia besarkan keluarga besar itu di negeri barat. Inilah Abdurrahman yang disebut para ahli sejarah dengan Abdurrahman yang pertama di Andalus. Tekad dan pengorbanan hijrahnya mengubah peta dunia.
memancarkan cahaya hidayah dan ilmu pengetahuan. Kalau bukan karena Abdurrahman Ad-Dakhil, Andalusia akan runtuh di sekitar tahun 100 Hijriah. Namun berkat hijrah Abdurrahman Ad-Dakhil, Allah mengizinkan Andalusia bertahan sampai 700 tahun kemudian. Semua itu berkat hijrah, sebuah proses sunnah Allah untuk mencapai kesuksesan dan kegemilangan. Ini mengingatkan pesan Imam Syafi'i yang mengatakan, tinggalkan negerimu dan merantaulah ke negeri orang. Bepergianlah, kau akan mendapatkan pengganti dari kerabat dan kawan.